Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Rismayani dari kelas manajemen game NIM 3402192002. Di pertemuan ini saya akan menjelaskan tugas dari sistem informasi manajemen, yaitu jelaskan PT ABC dan diagram arus datanya. Di sini ada sistem informasi inspector, ada supplier, ada administrasi gudang, ada direktur utama, dan ada indeksnya. Bisa kalian lihat sendiri di sini ya. Selanjutnya ada casual log, diagram sistem inspectornya. Bisa kalian lihat sendiri di sini ada diagramnya. Casual log diagram menunjukkan dua balancing negatif, ada lob balik dari B1 dan B2, di mana B1 menunjukkan hubungan antara tingkat persediaan dan pengiriman yang dilakukan. Yang kedua, sistem informasi pemasaran, yaitu sistem informasi pemasaran harus mengatur arus informasi pemasaran kepada manajer pemasaran. Perusahaan mempelajari kebutuhan informasi para manajemennya dan merancang sistem informasi pemasaran, marketing informasi sistem untuk mencapai kebutuhan tersebut menurut MC-Load. Sistem informasi pemasaran adalah sistem informasi atau sebagai suatu sistem berbasis komputer yang bekerja sama dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung manajemen perusahaan dalam menyelesaikan masalah dan berhubungan pemasaran produk perusahaan. Model sistem informasi perusahaan atau pemasaran produk perusahaan. Model sistem informasi pemasaran akan digambarkan dalam gambar sebagai berikut di bawah ini. Anda bisa lihat sendiri ya, subsistem input dan subsistem output. Di sini ada database-nya. Selanjutnya, menurut load, yaitu terdapat 3 komponen fungsional utama dalam sistem informasi pemasaran, yaitu sistem input dan database dan subsistem output. Di sini ada ciri-ciri sistem menurut Dr. Azhar Susanto, MBUS, AK, dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Berkonsep dan Pengembangannya. Di bawah ini, di sini ada gambarnya, yaitu sistem database, batas sistem. Selanjutnya, tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Batas sistem merupakan garis abstraksi yang memisahkan antara sistem dan lingkungan. Yang ketiga, ada subsistem, merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem atau subsistem. Ini bisa persik atau abstrak. Yang keempat yaitu hubungan sistem. Yang kelima, input, proses, output. Yang keenam, lingkungan sistem. Ada faktor di luar sistem yang mempengaruhi sistem. Lingkungan sistem ada 2 macam, yaitu lingkungan eksternal atau di luar sistem. Yang kedua ada lingkungan internal, yaitu di dalam sistem. Selanjutnya, sistem informasi keuangan, subsistem input dan ada subsistem output. Bisa kalian lihat di sini ada database-nya juga. Selanjutnya, sumber informasi keuangan adalah sistem informasi yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Informasi yang diberikan disajikan dalam bentuk laporan, yaitu khusus laporan periode, hasil dari simulasi matematika, dan saran dari sistem pakar dan komunikasi elektronik. Selanjutnya ada input, sistem informasi akuntansi. Dalam akuntansi menyediakan catatan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan yang terjadi dalam perusahaan. B. Sistem audit internal, yaitu terdapat 2 jenis auditor. Ada eksternal dan ada internal, yaitu eksternal biayanya terdapat pada perusahaan kecil, sedangkan internal biayanya terdapat dari perusahaan besar.
Di sini ada 4 dasar jenis kegiatan audit internal, yaitu keuangan menguji akurasi catatan perusahaan dan merupakan jenis kegiatan yang dilakukan oleh auditor eksternal. Yang kedua, operasional dilakukan untuk memeriksa efektivitas prosedur dilakukan oleh analisis sistem selama analisis dari siklus hidup sistem. Yang ketiga, kesesuaian merupakan kelanjutan dari kegiatan audit operasional. Audit kesesuaian akan berlanjut terus sehingga prosedur perusahaan akan terus berjalan dengan baik. Yang keempat, rancangan sistem pengendalian internal merupakan rancangan untuk melaksanakan audit atau audit agar berjalan dengan lebih baik lagi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang mendeskripsikan sistem arus data pada PT ABC. Dari simbol operasi luar menunjukkan kegiatan proses dari operasi program komputer dimulai dari lingkungan perusahaan, lain menunjukkan arus data mengalir ke bawah dan lingkungan perusahaan lainnya menunjukkan arus data yang menghubungkan. Simbol proses kegiatan proses dari operasi program komputer yaitu sistem informasi pemasaran. Pada kegiatan di atas, proses sistem informasi pemasaran, arus data mengalir ke order of promosi menuju ke media promosi, kemudian arus data bukti promosi baik kembali ke sistem proses informasi pemasaran, kemudian di bawah arus data menunjukkan faktur jualan, arah pelanggan, dan kemudian order jual mengalir ke sistem pemasaran. Selanjutnya, sistem informasi luar menunjukkan arus data pemasak dan faktur beli atau mengalir ke proses sistem informasi produksi dan kembali order beli kepada pemasak dari pesaing dari produk pesaing dan produk pesaing mengalir bersistem informasi produksi, sehingga data produksi baru masuk ke file atau data model dari sistem informasi manajemen. Dari model data sistem informasi manajemen, arus data mengalir ke setiap sistem proses kegiatan dari mulai data produksi, informasi pemasaran merangkai tentang pemakaian menuju ke sistem informasi keuangan sehingga data tersebut atau data tersampaikan harus data keuangan, persaingan dari sehingga laporan keuangan menuju data bank sampai ke bank. Kemudian, pemegang saham menunjukkan laporan keuangan kepada pemerintah dari model data sistem informasi manajemen informasi produksi. Di luar subsistem menunjukkan di arus data pemakaian sumber daya SDM atau potensial dari simbol informasi luar. Data SDM baru menjadi konsisten informasi SDM, kemudian data SDM bersaing. Dari model data sistem informasi manajemen menunjukkan data SDM dan peraturan pemerintah melaju ke sistem informasi SDM sehingga laporan keuangan peraturan pemerintah melaju ke titik arus data sistem proses kegiatan atau sistem informasi. Selanjutnya, ada sistem informasi pemasaran MC-LED, yaitu seperti ditampilkan pada gambar di atas yang tadi ya. Sistem informasi pemrosesan transaksi pengumpulan data atau sistem sumber internal lingkungan lalu memastikan ke dalam baris data subsistem riset pemasaran juga mengumpulkan data dari lingkungan melakukan stay kasus subsistem pemasaran mengumpulkan data dari lingkungan perusahaan yang berkaitan dengan operasi pemasaran. Selanjutnya ada mendeskripsikan diagram arus data sistem informasi, yaitu produk sistem informasi luar menunjukkan masuk arus data mengalir melewati faktur beli melaju ke subsistem akuntansi pembelian semua arus data yang berhubungan dari mulai file atau data yang dimasuk di waktu beli persediaan hingga akun. Selanjutnya ada mendefinisikan diagram arus data sistem informasi, yaitu informasi keuangan, yaitu dimulai dari bank menuju ke transaksi, bank dan mengalirkan
dan mengalirkan ke subsistem informasi keuangan dan laporan keuangan. Melaju ke pemerintah, laporan keuangan melaju ke pemerintah, lalu ke subsistem. Selanjutnya, subsistem informasi peramalan melalui ke informasi peramalan, pemakaian dan transaksi ke dalam file DIZO melalui ke subsistem informasi pengendalian, dan melaju ke bawah file ke akun arus. Data mengalir ke bawah dari file transaksi menuju ke subsistem informasi internasional di internal audit, kemudian interaksi mengalir ke subsistem informasi manajemen, dan kemudian audit menuju file atau DIZO audit dari pemakaian melalui informasi data. Selanjutnya yaitu yang terakhir, sistem informasi sumber daya manusia SDM merupakan salah satu sumber fisik yang ada di perusahaan. Manajemen SDM secara garis besar meliputi aktivitas merencanakan, penerimaan, penempatan, meletakkan, mengembangkan data, pemeliharaan melewati sumber daya anggota perusahaan. Perencanaan SDM yaitu aktivitas ini dimaksud dengan mendapatkan SDM yang disesuaikan dengan kebutuhan. Tujuan ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap informasi yang berkaitan dengan SDM, yaitu informasi tentang keahlian yang dimiliki dan diperlukan, dan selanjutnya informasi tentang lingkungan SPT atau informasi tentang pasar tenaga kerja dan lain-lain. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahannya, banyak kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.